Halo, kembali lagi di channel Aksa Movie 21. Di video kali ini, saya akan mendongeng sebuah film action berjudul Wanted yang dirilis pada tahun ke-2025. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang utusan pria bernama Ye Liang yang datang menemui seorang petani di tengah sawah. Sebagai utusan dari Villa Hutong, Ye Liang dengan tenang mengamati setiap gerakan si petani. Dari cara ia bekerja, Ye Liang menyadari bahwa gerakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan seorang petani biasa. Dari situlah Ye Liang menduga bahwa pria tersebut merupakan salah satu anggota kelompok yang telah membunuh pejabat Villa Hutong bernama Sen. Karena identitasnya sudah tidak bisa lagi disembunyikan, si petani pun akhirnya memberikan perlawanan dengan bermodalkan sebuah cangkul. Pertarungan singkat pun terjadi. Meski berusaha keras, si petani jelas bukan tandingan Ye Liang. Dalam waktu singkat, pertarungan itu berakhir dengan kemenangan mutlak di pihak Ye Liang. Setelah itu, perjalanan Ye Liang berlanjut menuju sebuah tempat yang dikuasai pejabat lain bernama Butong. Diceritakan bahwa Sen, Butong, dan Ye Liang merupakan saudara kandung dari Villa Hutong. Di saat yang sama, Butong terlihat sedang memaksa seorang bocah bernama Fung Yan untuk menyerahkan sebuah barang peninggalan mendiang ayahnya, yaitu Sen. Meski nyawanya terancam, Fung Yan tetap menolak permintaan Butong. Tak lama kemudian, Ye Liang tiba di tempat tersebut. Namun sebelum bisa menemui Butong, ia lebih dulu dihadang oleh beberapa pasukan yang menuduhnya sebagai pengkhianat. Tanpa banyak bicara, Ye Liang langsung melawan dan membantai para pasukan tersebut. Setelah pertarungan selesai, Ye Liang akhirnya masuk menemui Butong dengan membawa sebuah peti mati. Di sanalah Ye Liang menyadari bahwa Butong adalah dalang utama di balik pembunuhan Sen. Terlebih setelah ia melihat bagaimana Butong mengancam Fung Yan. Karena terus ditekan oleh Ye Liang, Butong akhirnya melepaskan Fung Yan. Meski tali masih melilit leher bocah itu, Ye Liang yang berusaha menolong Fung Yan justru kembali dihadang oleh beberapa seniman bela diri yang dikirim langsung oleh Butong. Awalnya Ye Liang sempat meladeni para seniman bela diri tersebut. Namun ketika ia menyadari bahwa nyawa Fung Yan benar-benar berada di ujung tanduk, Ye Liang memilih cara lain. Ia menghindari pertarungan dengan mengunci asisten Butong ke dalam peti mati. Dengan kondisi yang relatif aman, Ye Liang pun berhasil menyelamatkan Fung Yan dan melarikan diri dari tempat itu. Setelah Ye Liang kabur, Butong langsung membuat sayembara besar. Ia mengumumkan kepada seluruh seniman bela diri untuk menangkap Ye Liang dan Fung Yan. Bersamaan dengan itu, rumor pun mulai disebarkan ke seluruh kota, menyebutkan bahwa Ye Liang adalah buronan yang telah membunuh pejabat Sen. Beberapa hari kemudian, salah satu prajurit melaporkan bahwa Ye Liang terlihat menuju perbatasan barat. Namun Butong tidak mempercayai laporan tersebut. Ia yakin itu hanyalah pengalihan perhatian. Butong justru lebih memilih mencari tabib karena ia tahu Fung Yan pasti membutuhkan pengobatan dan Ye Liang tidak mungkin pergi terlalu jauh dari kota dengan kondisi Fung Yan yang terluka. Tak lama kemudian, Butong tiba di kediaman seorang tabib. Tabib tersebut langsung mengatakan bahwa ia tidak mengobati siapapun. Justru dari perkataan itulah kecurigaan Butong semakin kuat. Untuk membujuk sang tabib, Butong memberikan segepok uang dan berbohong dengan mengaku bahwa Fung Yan adalah anak haramnya yang harus dilindungi oleh Ye Liang. Karena pengakuan itu, tabib pun akhirnya memberitahu bahwa Ye Liang memang sempat singgah untuk berobat, sekaligus memberi petunjuk kemana mereka pergi. Sebagai ucapan terima kasih, Butong justru menikam tabib tersebut hingga tewas. Sementara itu, Ye Liang telah tiba di sebuah rumah tempat kekasihnya Ling tinggal. Meski Fung Yan berhasil selamat, bocah itu masih mengalami trauma berat akibat perbuatan Butong. Di saat yang sama, seekor merpati pembawa pesan dari Villa Hutong muncul. Dari pesan itu, Ye Liang menyadari bahwa Butong sudah mengetahui tempat persembunyiannya. Menyadari bahaya semakin dekat, Ling meminta Ye Liang membawa Fung Yan pergi ke ladang gandum. Alasannya, kemampuan bela diri Ye Liang jauh lebih tinggi, sementara Ling berencana mengulur waktu.
Sesaat setelah Ye Liang dan Feng Yan meninggalkan rumah, Butong pun tiba di tempat itu bersama sekretarisnya yang bernama Feng. Menyadari bahwa Ye Liang tidak berada di sana, Butong segera memerintahkan Feng untuk mencari di sekitar wilayah tersebut. Sementara itu, Butong sendiri memilih tinggal dan mulai berbincang dengan Ling. Ling kemudian menyajikan teh kepada Butong. Namun, sejak awal Butong sudah mencurigai bahwa teh tersebut telah dicampuri racun. Untuk membuktikan kecurigaannya, Ling tanpa ragu langsung meminum teh itu terlebih dahulu. Melihat Ling meminum teh tersebut, Butong mulai memprovokasi dan menekan Ling dengan berbagai perkataan. Hingga akhirnya saat Ling hendak mengeluarkan pedangnya, tubuhnya tiba-tiba limbung. Racun dalam teh yang ia minum mulai bereaksi, membuat kondisinya melemah drastis. Dengan keadaan Ling yang sudah terkena racun, Butong pun memerintahkan agar Ling diarak ke tengah kota. Hal ini dilakukan sebagai peringatan bagi siapapun yang berani melindungi Ye Liang. Saat nyawa Ling benar-benar terancam, Ye Liang tiba-tiba muncul di tengah kota untuk menyelamatkan kekasihnya. Namun, kemunculan Ye Liang justru dimanfaatkan Butong untuk semakin memfitnahnya di hadapan publik. Ye Liang yang tidak bisa membantah tuduhan tersebut, akhirnya memilih melawan pasukan yang mengepungnya. Di saat yang sama, Ling berhasil membawa Feng Yan pergi ke tempat yang lebih aman. Ketika Ye Liang sibuk bertarung melawan pasukan, Ling dan Feng Yan tiba di sebuah ladang gandum. Tanpa mereka sadari, Feng, sekretaris Butong yang sebelumnya sempat kehilangan jejak, kini berhasil menemukan keberadaan mereka. Akhirnya, pertarungan antara Ling dan Feng pun tidak bisa dihindari. Karena kondisi tubuhnya masih terpengaruh racun, Ling berada dalam posisi yang sangat lemah. Meski begitu, ia tetap berusaha menghentikan Feng dengan segenap kemampuannya. Sayangnya, Ling akhirnya berhasil dikalahkan. Namun Ling tetap berusaha menahan Feng hingga titik darah penghabisan. Hingga akhirnya Ling tewas setelah menerima serangan mematikan dari Feng. Tak lama setelah Ling terbunuh, Ye Liang muncul di lokasi tersebut. Melihat kekasihnya tergeletak tak bernyawa, amarah Ye Liang pun memuncak. Tanpa ragu, ia langsung membunuh Feng hanya dengan satu serangan. Di malam harinya, kedua belah pihak mengadakan upacara pemakaman. Setelah pemakaman selesai, Butong mengumpulkan seluruh pasukannya bersama beberapa ketua balai kota. Disinilah terungkap masa lalu. Diceritakan bahwa sebelumnya, Sen sempat berencana membawa Butong ke pengadilan karena berbagai perbuatan jahatnya. Namun Butong menolak hingga Sen terpaksa menyeret Butong dengan paksa meskipun mereka bersaudara. Perselisihan itulah yang akhirnya berujung pada kematian Sen. Setelah Sen tewas, Butong secara sepihak mengklaim jabatan Sen untuk dirinya sendiri. Namun salah satu ketua balai kota menentang keputusan tersebut. Ia menganggap tindakan Butong yang memburu Ye Liang terlalu berlebihan, karena telah menyebabkan banyak korban jiwa, sementara bukti konkret atas tuduhan terhadap Ye Liang belum ada. Mendengar hal itu, Butong langsung naik pitam. Tanpa banyak bicara, ia maju dan menewaskan ketua balai kota tersebut hanya dengan satu pukulan. Melihat kejadian itu, ketua balai kota lainnya mulai merasa takut akan dampak dari perbuatan Butong. Namun Butong kembali membungkam mereka dengan menaikkan hadiah buronan untuk penangkapan Ye Liang. Kabar ini pun menyebar luas. Banyak seniman bela diri mulai tertarik dan antusias untuk memburu Ye Liang demi imbalan besar. Sementara itu di tempat lain, Ye Liang dan Feng Yan tiba di sebuah kedai teh. Namun sejak awal, Ye Liang merasa ada yang tidak beres. Kecurigaannya semakin kuat ketika pelayan kedai tidak mengetahui jenis teh yang Ye Liang tanyakan. Benar saja, pelayan tersebut ternyata bagian dari jebakan. Ia langsung mencoba menculik Feng Yan, dan Ye Liang pun kembali terlibat pertarungan sengit melawan beberapa seniman bela diri. Setelah semua seniman bela diri berhasil dikalahkan, muncul seorang pengemis bernama Li, yang kemudian menantang Ye Liang bertarung. Pengemis bernama Li, yang sebelumnya muncul di hadapan Ye Liang, perlahan berdiri. Dari penampilannya, tak seorang pun menyangka bahwa ia memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi. Li yang merupakan salah satu dari 10 seniman bela diri teratas, mengajak Ye Liang bertarung bukan karena hadiah, melainkan sebagai balas budi.
Hal itu ia lakukan karena Butong telah menyelamatkan ayahnya. Karena tak menemukan jalan keluar, Ye Liang pun akhirnya terpaksa meladeni Li. Di tengah pertarungan, Feng Yan muncul dari tempat persembunyiannya. Karena hal itu, Ye Liang memilih melindungi Feng Yan. Namun, Li tidak memanfaatkan situasi tersebut untuk menebas Ye Liang. Saat melihat Feng Yan, Li teringat anaknya yang telah tiada. Oleh karena itu, Li memilih melanjutkan pertarungan setelah Ye Liang membebaskan Feng Yan. Setelah pertarungan yang tertunda, Li menemui Butong untuk memutuskan kontrak pengejaran terhadap Ye Liang. Li menganggap mengejar seorang bocah yatim piatu melanggar moral seorang seniman bela diri. Namun, Butong tak mempedulikan hal itu. Ia justru menggantikan Li dengan kakak seperguruan Ye Liang yang bernama Buai. Dengan membawa benda peninggalan anaknya, Li mulai lengah. Pada saat itulah, Li Bu menikam Li secara brutal. Setelah Li tewas, Butong memberikan misi kepada Buai dengan imbalan 1 kotak emas. Tanpa berpikir panjang, Buai pun menerima misi tersebut. Buai yang merupakan satu perguruan dengan Ye Liang, memulai rencananya dengan pergi ke kediaman sang master. Setibanya di sana, Buai langsung menyamar sebagai Ye Liang. Namun, sang master menyadari penyamaran tersebut. Karena rencananya terbongkar, Buai melanjutkan perencanaannya dengan melemparkan serangan ke arah sang master. Beberapa saat kemudian, Buai kembali ke tempat itu dan mulai menjelaskan rencananya untuk meracuni sang master. Racun yang digunakan bukan racun biasa, melainkan racun yang efeknya akan semakin kuat setiap hari. Selain itu, Buai juga menyebarkan informasi bahwa sang master terkena penyakit. Dengan begitu, Ye Liang dipastikan akan datang untuk menyelamatkannya. Buai pun berencana membunuh Ye Liang dan Feng Yan tanpa halangan sang master. Sementara itu, kondisi Feng Yan tiba-tiba memburuk setelah terserang demam. Dalam mimpinya, Feng Yan teringat kejadian saat ayahnya dibunuh oleh Butong. Ye Liang yang melihat kondisi Feng Yan terpaksa pergi ke kota untuk mengobatinya. Setelah keluar dari klinik, Ye Liang mendengar beberapa rumor mengenai sang master yang terkena penyakit. Karena merasa khawatir, Ye Liang pun segera mengunjungi masternya. Setibanya di sana, Ye Liang disambut oleh sang master yang terlihat baik-baik saja. Setelah berbincang, Ye Liang menceritakan masalahnya yang kini membuatnya menjadi buronan. Sang master ternyata sudah mengetahui hal tersebut, termasuk fakta bahwa kakak seperguruan Buai sedang mengincar nyawa Ye Liang. Melihat Ye Liang kebingungan, sang master meminta Ye Liang memasak dan menyerahkan Feng Yan kepadanya. Namun, Feng Yan menolak dan memilih tetap bersama Ye Liang. Setelah masakan dihidangkan, sang master mulai mengelus Feng Yan dan memintanya segera makan. Pada saat yang sama, Ye Liang mulai curiga karena sang master mengetahui kedatangannya. Karena identitasnya telah terbongkar, Buai dan Ye Liang pun akhirnya bertarung di meja makan. Pertarungan berlanjut ketika Buai mengambil pedang pemberian sang master. Meski Ye Liang sempat memojokkan Buai, ia mulai sempoyongan akibat racun yang disebarkan Buai saat mengelus Feng Yan. Dengan kondisi Ye Liang yang melemah, Buai dengan mudah mengalahkannya. Namun di detik-detik terakhir sebelum Buai membunuh Ye Liang, Feng Yan berhasil mengalihkan perhatiannya. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Ye Liang pun berhasil melarikan diri. Sayangnya, saat berada di tepi jurang, Ye Liang kembali ditemukan oleh Buai. Buai kemudian menawarkan penawar racun, dengan syarat Ye Liang menyerahkan pedangnya. Sebagai gantinya, Buai berjanji akan melepaskan Ye Liang dan Feng Yan. Awalnya Ye Liang tak mempercayainya, namun karena tak memiliki pilihan lain, ia pun menyerahkan pedangnya. Sesuai dugaan, setelah pedang diterima, Buai melemparkan jarum beracun. Ye Liang dan Feng Yan pun terjatuh ke dasar jurang untuk menghindari serangan tersebut. Keesokan paginya, Buai melapor kepada Butong bahwa ia telah membunuh Ye Liang dan Feng Yan dengan menjatuhkan mereka ke jurang. Sebagai bukti, Buai menunjukkan pedang milik Ye Liang. Melihat keyakinan Buai, Butong pun meminta daftar nama.
Namun Buai bingung dengan maksud permintaan tersebut. Mengetahui hal itu, Butong mengajak Buai untuk minum bersama. Awalnya Buai ragu, namun setelah Butong meminum arak, Buai pun ikut minum. Sambil menyantap hidangan, Butong memberikan peti berisi emas. Namun Buai tetap waspada dan menolak makanan, hanya meminum arak. Tak lama kemudian, Buai pun keracunan. Sementara itu, Butong selamat karena makanan yang ia santap mengandung penawar racun. Di tempat lain, Ye Liang ternyata berhasil diselamatkan oleh sang master. Melihat perjuangan Ye Liang, Feng Yun akhirnya mulai mempercayainya dan memberikan daftar nama para pedagang. Dari daftar itulah konflik semakin memanas, karena Sam berniat melaporkannya ke pihak kerajaan. Sam mengetahui bahwa para pedagang bekerja sama dengan Butong untuk berdagang dengan pihak asing demi memperkaya diri. Meski Butong berdalih bahwa hal itu dilakukan demi memperkuat Villa Hutong, Sam tetap bersikeras melaporkannya. Sementara itu, kondisi Ye Liang yang masih terkena racun membuatnya sulit menghadapi Butong. Oleh karena itu, sang master mulai melatih tubuh Ye Liang untuk mengurangi efek racun. Beberapa hari kemudian, Ye Liang bersiap mengakhiri masalahnya dengan Butong. Namun, Feng Yun merasa berat melepas Ye Liang, karena Ye Liang adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Keesokan harinya, Butong mengadakan pertemuan dengan pejabat kekaisaran yang selama ini mendukungnya. Pejabat tersebut telah mengetahui masalah daftar nama dan menegaskan bahwa ia tak akan melindungi Butong jika daftar itu tersebar. Untuk meyakinkannya, Butong mengaku telah membunuh adiknya, Ye Liang, serta keponakannya. Namun Butong langsung cemas saat seorang prajurit melaporkan kedatangan Ye Liang yang membawa bukti daftar nama. Tak ingin mengecewakan sang pejabat, Butong berniat menyelesaikan masalah itu sendiri. Meski begitu, sang pejabat tak sepenuhnya percaya dan memerintahkan prajuritnya untuk ikut Butong. Jika Butong gagal, prajurit tersebut diperintahkan mengeksekusinya. Sebelum pergi, Butong menyarankan sang pejabat meminum teh terbaik yang ia sediakan. Sementara itu, Ye Liang menunjukkan bukti daftar nama yang selama ini dicari Butong. Ketika prajurit utusan pejabat hendak menangkap Ye Liang, Butong justru membunuh prajurit tersebut. Tindakan itu menjadi bukti tambahan atas kejahatan Butong. Akhirnya Ye Liang memutus hubungan persaudaraan dengan Butong dan menyerangnya. Dalam pertarungan, Butong unggul berkat teknik tubuh besinya. Namun Ye Liang teringat ajaran sang master bahwa teknik tersebut memiliki kelemahan. Dengan membiarkan Butong terus menyerang hingga kelelahan, pertahanannya pun terbuka. Berkat ajaran sang master, Ye Liang berhasil menikam leher Butong hingga tewas. Di sisi lain, sang pejabat juga tewas akibat racun dalam teh yang ia minum. Dengan kematian sang pejabat dan bukti daftar nama, seluruh kejahatan Butong pun terbongkar. Setelah semua berakhir, Ye Liang kembali ke tempat sang master. Namun sayang, masternya juga meninggal dunia akibat racun buai yang terus menggerogoti tubuhnya. Kini Ye Liang dan Feng Yun telah kehilangan seluruh keluarga mereka. Meski begitu, keduanya tetap tegar dan melanjutkan hidup sebagai pengembara. Film pun tamat.